Shalom, Ibu, Bapak, dan saudara. Bagaimana kabar penjenengan semua? Bagus, diberkati Tuhan. Saya tahu pandemi belum juga usai, tapi kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan memberkati, menguatkan, dan memulihkan kita. Dan keyakinan yang kuat itu yang sangat dibutuhkan. Karena keyakinan iman itu akan mempengaruhi seluruh tubuh kita untuk sungguh-sungguh berharap kepada Allah. Saudara, kita akan belajar dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Injil Yohanes 17. Yohanes 17 bacaannya mulai dari ayat 6 sampai dengan 19. Ini bacaan hari ini. Tapi saya mau mengajak kita nanti untuk mencermati, yaitu pada ayat 9 sampai 19. Saya ulangi. Yohanes 17 ayat 9 sampai dengan 19. Terutama itu. Sementara perikopnya saudara boleh baca mulai dari ayat 6 sampai 19 sesuai dengan bacaan Injil hari ini. Saudara, saya memberi judul RHI berdasarkan bacaan Injil ini adalah 5 keuntungan orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus. 5 keuntungan orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus. Saudara, tema ini penting. Kenapa? Karena seringkali kita tidak mengingat betapa keberuntungan itu ada di dalam Alkitab dituliskan. Dan seringkali karena kita tidak mencermati keberuntungan itu, maka kita menjadi kurang cermat. Bahkan kita membandingkan dengan ajaran lainnya yang seolah-olah yang lainnya lebih bagus. Saudara, saya beritahu, sebelum membandingkan, kita harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan dulu. Saudara, jangan membandingkan, jangan mempelajari yang lain sebelum tuntas mempelajari yang ini, supaya kita tidak tersesat. Baik, saya beritahu, apa itu 5 keuntungan? 5 keuntungan yang pertama, saudara, ada di Yohanes 17 ayat 9. Demikian, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ini doa Yesus. Jadi keuntungan yang pertama, keberuntungan yang pertama adalah orang yang beriman di dalam Yesus itu adalah milik Tuhan, milik Allah, umat Tuhan. Orang boleh saja berkata macam-macam, tapi firman Tuhan ini ya dan amin, jelas bahwa ini orang yang menjadi milik Tuhan. Ada yang bilang, wah pasti akan masuk neraka. Oh saudara pasti begini, oh begitu, oh silakan. Silakan. Omongan orang toh, tapi yang penting adalah firman Tuhan. Milik Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Saya bangga. Saya bangga karena saya menjadi milik Tuhan. Umat Tuhan. Saudara bangga pasti. Karena kita menjadi umat milik Tuhan. Sadari itu, saudara. Sebab kalau tidak disadari, nggak numusi. Kalau disadari, lalu nanti akan merubah cara berpikir, sikap kita. Karena ternyata kita adalah milik Tuhan. Keberuntungan yang pertama, milik Tuhan. Keberuntungan yang kedua, saudara, ditulis pada ayat yang ke-11. Yang ke-11. Apa? Begini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Oke, saya putus. Apa? Orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus
adalah orang yang dilindungi, yang dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa. Orang yang ada di dalam Kristus, yang dilindungi, yang dipelihara oleh Tuhan. Saudara boleh macam-macam punya persoalan, pergumulan, kesulitan, tantangan, dan rintangan. Tapi saudara ingat enggak bahwa sebetulnya Tuhan itu menolong kita? Sadar enggak bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan? Saya menyadari hal itu. Saya pernah sakit yang serius, bahkan kritis. Dan saya berserah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan punya kehendak pasti bagus. Dan ternyata Tuhan mengizinkan aku untuk sembuh dan sehat kembali. 2 kali saudara, 2 kali saya kritis. Bahkan sudah didoakan secara khusus. Tapi Tuhan memulihkan. Oke, menjadi milik Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Meskipun sekarang kita punya banyak masalah. Ada seorang yang sekarang sedang terinfeksi COVID-19. Dan saya tahu ini serius. Dia sesak, tubuhnya juga mulai lemah, mukanya pucat. Dan saya mengatakan, berserahlah kepada Tuhan. Dia yang punya hidup. Kalau Tuhan izinkan dan kamu yakin, maka Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Saudara, misterinya ada pada Tuhan. Memang kebetulan saudara kita ini diizinkan untuk pulih dan sehat kembali. Dan ini luar biasa. Menjadi milik Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Apa? Keberuntungan yang ketiga. Yang satu milik Tuhan, 2 dipelihara, dilindungi Tuhan. Maka keberuntungan yang ketiga, saudara, adalah pada ayat yang ke-11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu. Perhatikan yang terakhir, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu. Maka keberuntungan yang ketiga adalah persekutuan. Kita disatukan dalam harapan, dalam cinta kasih, dalam hati. Kita disatukan. Maka orang yang beriman kepada Tuhan, dia disatukan di dalam misi Yesus untuk memberi kabar baik kepada dunia. Disatukan, saudara. Karena disatukan, maka kita harus meneladan apa yang dibuat oleh Yesus. Saudara tahu, Yesus atau Isa Al-Masih tidak pernah bunuh orang. Tidak pernah angkat pedang lalu bunuh orang. Tidak. Yesus itu maha kasih. Yang dia lakukan adalah menolong orang. Dan dia tidak peduli siapa ini orang. Orang dari Yahudi atau di luar Yahudi. Dia tidak peduli ini agamanya apa. Dia menolong dengan tulus. Itu yang harus kita buat. Menolong sesama dengan tulus. Bukan menjatuhkan. Bukan mendoakan jelek. Saudara tahu, di dalam iman Kristen, doa itu selalu baik. Kalau ada doa jelek supaya umurnya pendek, supaya itu pasti bukan ajaran Alkitab. Karena Alkitab doa itu pasti baik. Pasti baik. Oke? Maka disatukan dengan Tuhan itu bukan dalam arti doktrin, fisik atau asasi, enggak. Tapi itu disatukan dalam visi untuk menjadi sarana bagaimana membuat dunia ini damai, sejahtera, shalom. Itu ada kesatuan. Kita beruntung menjadi milik Tuhan. Kita beruntung dipelihara dan dilindungi. Dan kita beruntung karena kita disatukan dengan misi Kristus untuk kebaikan kepada sesama. Maka saudara tahu, logo Kristen itu kan ini, salib nih. Ngerti enggak? Tahu kan pasti iya. Tapi maksud saya bukan begitu. Maksud saya apa itu salib? Salib itu adalah simbol Tuhan yang mencintai manusia. Ada vertikal, ada horizontal. Lalu ada dengan sesama. Ini salib.
Artinya apa? Artinya orang yang beriman itu menyembah Tuhan. Tapi tidak cukup itu, dia harus mengasihi sesama. Mengasihi sesama, meskipun mereka beda suku, meskipun mereka beda agama, meskipun mereka beda partai, meskipun mereka beda warna kulit, dan seterusnya. Kekristenan mengajarkan cinta kasih, kesatuan seperti Yesus. Oke, satu, tadi kita menjadi milik Tuhan. Dua, kita dilindungi, kita disatukan. Nah, yang keempat, saudara, yang keempat ada di ayat yang ke-18. Ayat 18 yang begini. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Apa keberuntungannya? Keberuntungannya yang keempat adalah diutus membawa damai sejahtera Tuhan. Diutus ke dalam dunia. Diutus. Saudara, tugas kita bukan mengkristenkan orang. Tugas kita adalah orang memahami damai sejahtera di dalam Yesus. Tugas kita bukan mencari supaya kita kalau mati masuk surga. Oh, itu mah kita udah dapat, saudara. Tugas kita adalah mewartakan supaya orang mengenal juru selamat yang benar, Tuhan yang benar. Itu. Ini yang harus dicermati pada bagian yang keempat. Oleh sebab itu, saudara, kita harus sungguh-sungguh melakukan untuk menjadi utusan Tuhan. Sedangkan yang kelima yang kita tidak boleh tidak lakukan adalah keberuntungan kita disebutkan di situ, kita dikuduskan Tuhan. Ayat 19. Ayat 19. Apa itu? Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus itu mengalami pengudusan, disucikan. Sudah tahu, kalau kita disucikan, maka kita layak untuk kembali ke surga. Karena surga itu tempat kudus, surga itu tempat suci, saudara. Dan orang di dalam ajaran Injil tidak mungkin kembali ke surga dengan amal baiknya, karena amal baik kita tidak sempurna. Menurut Alkitab ini, orang akan kembali ke sana dengan dikuduskan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang mengangkat, yang menyucikan dosa kita, dan kita kembali ke sana. Dan surga itu, saudara, itu tempat kekudusan. Maka di dalam Alkitab, saudara baca. Di dalam Alkitab, seperti kemarin saya ungkap ya, itu surga tidak digambarkan seperti dunia. Ya, tidak seneng-seneng karena saya pendeta laki-laki, lalu surga digambarkan nanti di sana ketemu dengan perempuan-perempuan bidadari yang cantik dan sangat seksi. Enggak. Surga enggak begitu. Kemarin kita bahas toh. Enggak. Surga itu penuh kekudusan, bukan penuh nafsu birahi. Kekudusan, saudara. Kekudusan. Ini ajaran Alkitab. Pak, yang lain biarin. Keyakinan kan beda-beda. Biarin yang lain. Tapi saudara dan saya sebagai yang beriman kepada Tuhan, kita hidup berlandaskan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini ya dan amin, jelas untuk kita hayati. Oke? Jadi jelas ada 5 keuntungan, keberuntungan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Menjadi milik Tuhan, dipersekutukan dengan Tuhan, dijaga, dipelihara, lalu diutus, dan yang terakhir disucikan. Nah, coba ini dihayati dan nanti kita akan menjadi berkat. Tapi tidak cukup itu, saudara. Mengapa tidak cukup itu? Karena di atas itu semua, saudara, saya
kita harus paham bahwa kita membutuhkan karya penyelamatan Tuhan. Kita membutuhkan cinta kasih ilahi supaya kita menerima hidup yang kekal, tidak hanya di dunia ini. Hidup yang penuh kekudusan di surga seperti malaikat, bukan yang penuh nafsu ya. Alkitab sekali lagi tidak melukiskan begitu. Nah, hidup yang kekal dituliskan dalam kitab Injil Yohanes 17 pada ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan apa? Begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Saya ulangi, Yohanes 17 ayat 3, ini hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku, clear, jelas, inilah hidup yang kekal itu. Menyembah Allah yang benar dan meyakini Mesias yang sejati. Saudara tahu, dengan cara ini, maka keberuntungan itu menjadi nyata. Bersyukurlah saudara dan saya karena kita beriman kepada Tuhan di dalam Yesus. Tapi ini soal iman. Dunia penuh godaan, dunia penuh masalah, dunia penuh rintangan. Ada godaan yang namanya ekonomi. Ada orang yang karena ekonomi melepaskan imannya. Ada godaan yang namanya laki atau perempuan yang ganteng. Wah, apalagi kaya. Ada banyak orang yang kemudian melepaskan imannya karena itu. Ada godaan dengan sakit penyakit dan orang takut lalu kemudian mencari juru selamat lain di luar Tuhan. Dilepaskan juga imannya. Macam-macam. Terserah. Saudara mau berbuat apa. Tapi kalau saya ditanya saudara, saya akan belajar untuk setia. Karena sekarang saya tahu bahwa hidup yang kekal itu tidak lain dan tidak bukan adalah menyembah Tuhan yang benar. Dan Mesias yaitu Yesus Kristus, penyelamat yang diutus. Yang adalah Mesias, penyelamat yang sejati. Saudara, hayati hal ini. Dan mari kita bersama memohon supaya Tuhan memberkati kita dan kita setia untuk mengikut Tuhan dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu menghayati kasih-Mu dan keberuntungan yang kami terima, di mana kami menjadi milik Kristus, di mana kami dipersekutukan dengan Kristus, di mana kami dipelihara oleh Tuhan, di mana kami diutus dan di mana kami dikuduskan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mengenal hidup yang kekal adalah menyembah Allah dan percaya kepada Mesias yang sejati. Semoga yang mengikuti program ini, semoga hamba-Mu dan kami semua dikokohkan iman kami untuk setia. Dan semoga Tuhan menolong kami meskipun kami berhadapan dengan banyak tantangan, rintangan, kesulitan, persoalan macam-macam. Tapi di dalam Tuhan kami percaya Tuhan menolong kami. Haleluya. Amin.